Di sini saya akan gunakan software ya, namanya Autodesk Sketchbook sebagai ceritanya papan tulis saya ya. Sebenarnya Sketchbook ini sih aplikasi drawing ya, aplikasi gambar. Jadi kan tadi ada dua pesawat dengan HPL yang berbeda menghasilkan citra yang satunya lebih bagus daripada eh, yang lain gitu ya. Nah, misalkan saya gambar dulu ininya, apa namanya ceritanya. Nah, ini kotaknya ceritanya reseptor citranya ya, reseptor citra yang pixel-pixel. Nah, yang kotak ini ceritanya tabung sama kolimatornya. Saya kasih tanda A sama B ya. Misalkan ini ada objeknya yang saya gambar lonjong aja ya. Nah, yang A tadi ini HPL lebih tinggi daripada yang B ya, yang B kan. Nah, yang A berarti energi rendahnya lebih sedikit daripada yang B ya, yang B lebih banyak daripada yang A. Nah, ini penjelasannya karena yang A kan punya HPL yang lebih tinggi ya, yang B HPL-nya lebih rendah. Jadi energi rendahnya lebih banyak. Kenapa? Karena kita kasih 2 mm dia udah setengahnya gitu kan. Berarti energi rendahnya lebih banyak dong karena terfilter gitu ya. Sedangkan A, yang A ini butuh 2,5 mm AL baru dia setengahnya gitu ya. Jadi yang A ini energi rendahnya lebih sedikit ya. Nah, karena si B ini energi rendahnya lebih banyak, maka ini ceritanya gambar sinarnya di pixel-pixel value-nya ini tentu lebih banyak uh, noise-nya ya, noise-nya daripada yang A ini ya kan. Energi rendah kan menghasilkan noise aja ke citra, tidak jadi citra gitu ya. Kalau energinya pas, itu baru dia eh, jadi citranya gitu ya. Nah, sekaligus ini juga bisa menjelaskan kenapa kalau kita pakai high QV teknik ya, itu hasil citranya lebih bagus ya, karena misalkan kalau high QV teknik tentu saja energi rendahnya kan lebih sedikit ya. Kenapa lebih sedikit ya? Karena kan kita pakai QV-nya QV tinggi. Kalau QV tinggi berarti akan lebih banyak energi yang tinggi karena kisar setnya tinggi gitu ya kan. Nah, QV hubungannya dengan energi ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tidak pakai high QV teknik ya kan, karena X-ray itu secara teori itu spektrum ya, jadi ada energi yang rendahnya yang itu akan menghasilkan noise ya. Jadi seperti itu ya, kenapa high QV teknik itu menghasilkan hasil citra yang lebih bagus. Tapi high QV teknik sebenarnya ada kerugiannya ya kalau tidak bisa diterapkan di mamografi, karena high QV teknik umumnya pakai MAS yang rendah ya, jadi nanti dia secara detail agak kurang ya kan. Nah, sedangkan kalau di mamo justru kita butuh detail. Kalau di RU karena pemeriksaannya umumnya untuk torak-torak
bergembira aja. Jadi ya kita tidak perlu yang atau perlu hasil citra yang detail ya. Jadi sangat sangat baik kalau kita memilih pesawat yang bisa IQV teknik gitu ya. IQV teknik ini hubungannya tergantung dari efisiensi sistem coolingnya ya, cooling down pesawatnya. Tentunya harus lebih efisien karena kan kita mau pakai dia berkali-kali dengan QV yang tinggi begitu ya. Jadi itu sebenarnya intinya untuk yang HPL ini. Jadi intinya HPL itu mempengaruhi noise pada citra. Jadi kan semakin besar nilai HPL yang terukur, berarti energi rendah yang dihasilkan pesawat itu lebih sedikit kan daripada pesawat yang nilai HPL-nya lebih rendah ya kan? Karena tadi ya untuk 2 mm aja dia udah setengahnya ya, berarti energi rendahnya lebih banyak dong. Seperti itu jadi HPL ini. Nah, selanjutnya di sini berarti pesawat yang atau pesawat dengan HPL yang lebih rendah membutuhkan QV yang lebih tinggi untuk menghasilkan citra yang sama ya. Berarti kan kalau misalkan hasil citranya banyak noise-nya, tentu kalau untuk mengurangi noise-nya berarti kita butuh untuk naikkan faktor eksposinya, atau dalam hal ini untuk yang mengurangi noise itu QV ya, QV-nya yang kita naikkan. Karena kalau QV-nya kita naikkan berarti kita meningkatkan energi rata-ratanya. Kalau energi rata-ratanya lebih tinggi berarti noise-nya akan turun ya. Jadi energi itu berbanding terbalik sama noise, tapi energi itu didapatnya dari atau energi itu sebanding dengan QV ya. Nah, bisa juga dengan cara menaikkan MAS-nya ya, tapi kalau untuk menaikkan dalam hal menaikkan MAS berarti intinya kita menambah detail ya, bukan mengurangi noise, tapi kita menambah detail supaya noise-nya tertekan gitu ya, secara CNR atau contrast to noise rasionya jadi lebih tinggi kan. Jadi nanti hasil citranya akan sama begitu ya, citranya akan sama. Nah kalau kita misalkan punya HVL yang misalnya maksudnya memiliki pesawat dengan HVL yang lolos uji, berarti kita sudah mengoptimasi kalau kita nggak perlu menaikkan parameter eksposinya untuk mendapatkan citra yang nggak noisy, ya kan? Jadi kan itu merupakan suatu keuntungan ya secara dosis. Jadi kepentingan HVL ini kenapa jadi parameter penentu keandalan pesawat? Jadi karena noise ya, karena HVL itu mempengaruhi noise pada citra begitu. Oke, lanjut. Ini adalah cara pengujiannya ya, yang menggunakan variasi ketebalan filter ya. Nah, saya tidak akan membahas secara dalam tentang teknis pengujiannya, tapi saya akan coba ilustrasikan cara mendapatkan nilai HPL dari perhitungan data-data hasil uji, atau
kalau kita punya data pengamatan, cara ngitungnya bagaimana? Saya akan ilustrasikan. Nah, misalkan data pengamatan kan berarti ada A, B, C, D, E. Nah, misalkan A ini berarti kan 0 ya, karena awal-awal kita nggak tanpa filter mengukurnya. Misalkan 4 miligray dapatnya hasil pengukuran, atau apapun satuannya ya, bisa microgray atau apa. Terus kita ukur, kita tambahkan filter sebesar B ini angka ya, kan dapatnya 3,7. Terus kita tambahkan lagi filternya jadi C, kan 2,5, yang D misalkan dapatnya 1,8. Berarti, nah karena pengertian HPL itu adalah ketebalan yang diperlukan untuk mendapatkan intensitas setengah dari intensitas awalnya, berarti kita sudah dapatkan 4, setengahnya kan 2. Nah, ini udah 1,8, udah lewat. Maka hasil yang ini, yang CD ini berarti kita interpolasi ya, kita interpolasi kan. Nah, rumus interpolasi ini sendiri Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini kalau kita lihat sepintas kan rumusnya adalah sama dengan rumus untuk rumus mencari gradien atau persamaan dari singkung ya. Nah, karena rumusnya ini adalah rumus untuk mencari gradien, berarti grafiknya adalah harus linear ya, harus linear. Sedangkan kalau kita plot data-data yang di tabel yang kita dapatkan ini, kalau kita plot itu hasilnya eksponensial ya, hasilnya eksponensial kan. Eksponensialnya I ya kan, I sama dengan I0 eksponensial minus mu X kan. Nah, maka data ini harus kita linearkan dulu ya. Ini kita pindah ruas dulu kan. Jadi I per I0 sama dengan eksponensial minus mu X. Gitu ya. Kemudian supaya linear, ininya kita kasih len ya. Len I per I0, pernya begini aja. I per I0 sama dengan eksponensial, len eksponensial minus mu X. Nah, karena len E itu 1, kalau pangkat kan turun ke bawah ya. Jadi hasilnya tinggal minus mu X len E sebenarnya. Tapi karena len E-nya 1, jadi saya tulis nggak apa-apa ya. Nah, gini ya. Nah,
supaya minusnya hilang berarti kan ini minusnya pindah ke sini, jadi ininya berubah ya, ininya berubah posisi jadi len I0 per I sama dengan mu X ya. Nah, berarti ini udah linear dengan gradiennya sama dengan mu kan. Berarti ya, kalau rumusnya ini disamakan dengan garis Y sama dengan mx kan. Y-nya adalah L. Kalau kita samakan dengan Y, anggap aja Y-nya bagus ya, sama dengan, saya Ctrl Z dulu, Y sama dengan mx ya, kan berarti gitu ya. Berarti ini udah linear. Nah, tinggal kita cari X1-nya apa sih, X2-nya apa, Y1-nya apa, Y2-nya apa. Nah, berarti kan kita bisa ambil Y1-nya itu yang data C ini. Data C ini ya. Berarti Y2-nya itu, berarti X1, saya Ctrl Z lagi. X1 berarti yang sebelum ya, yang sebelum berarti yang C ini ya. Yang C ini. Berarti X1-nya C ya. Y1-nya sama dengan len ya. Ini kan Y-nya. I0 berarti len 4 per 2,5. Karena I0-nya 4, I-nya itu 2,5. Nah, jadi pada saat C, I-nya 2,5, X2-nya, X2-nya berarti D ya, kan yang data setelahnya. X2-nya D, Y2-nya itu len 4 per 1,8. 4 per 1,8. Nah, berarti yang X-nya ini, X itu HVL ya. Karena kan dia di tengah-tengahnya. Nah, yang Y-nya, Y aja, itu sama dengan len 2 ya. Kenapa len 2? Karena pada saat X-nya HVL, maka yang rumus len I0 per I ini kan jadi 2 ya. Karena I dibagi I0 setengah kan. Tapi kalau I0 dibagi I jadi 2. Jadi Y aja ini len 2 dan X-nya jadi HVL gitu ya. Nah, berarti kan kita tinggal ganti-ganti dia. Yang mau kita cari adalah HVL ini ya. Kalau mau dilanjutkan berarti rumusnya jadi seperti ini. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 dikali ya, karena ini pindah, X2 minus X1 ditambah X1 sama dengan X atau HVL aja ya, langsung ditulisnya HVL, jadi begitu ya. Nah, X1-nya ya tinggal masukin C, angkanya berapa, X2-nya D ya kan, Y1-nya ini, Y2-nya ini, didapat nilai HVL-nya gitu ya.
Jadi itu cara mencari HVL dari data hasil pengamatan. Nanti berarti kalau ada soal yang seperti ini harus bisa ya. Nah ini sebenarnya ada cara gampangnya, tapi berhubung kalian bukan anak SMA lagi begitu ya, jadi saya nggak buka. Kalau kalian mengerti konsep dari HVL dan mengerti konsep dari prinsip interpolasi atau gradien ini, saya yakin kalian bisa nemu sendiri sih nanti cara gampangnya. Saya buka cara susahnya, cara ribet. Ya, jadi begitu cara untuk mencari HVL dari data tan. Sekarang kita masuk ke parameter yang tidak wajib ya, yang apabila parameter ini tidak lolos, status pesawatnya menjadi andal dengan perbaikan. Tetapi biasanya izinnya akan turun ya, karena begitu pesawatnya selesai di uji kesesuaian, kan itu akan diurus perizinannya gitu ya. Nah, sambil menunggu dievaluasi, biasanya izinnya itu akan turun terlebih dahulu. Apabila nanti pesawatnya ini tidak andal, ya berarti izinnya akan dicabut ya, atau ditarik kembali. Nah, berarti kan pesawatnya masih bisa dipakai atau beroperasi selama 2 tahun kurang 1 bulan, karena nanti pas proses perpanjangan yang apabila izin yang sudah diberikan habis, itu perpanjangannya atau dokumen perpanjangannya harus masuk 1 bulan sebelum izin berakhir. Berarti ini ada waktu 2 tahun kurang 1 bulan ya. Oke, sekarang kita masuk ke parameter yang pertama ya. Yang pertama ini uji akurasi tegangan. Uji akurasi tegangan ini membandingkan antara parameter yang disetting dengan yang terbaca di detektor ya. Nah, misalkan kan di gambar ini kan yang digambar di set 75 kV ya. Nah, ternyata di detektor atau di elektrometer detektornya ini itu keluarnya 76,3, ada deviasi sedikit ya. Nah, ini masih bagus ya, karena toleransinya itu dihitung dengan menggunakan error tidak boleh lebih dari 10%. 10%. Kalau 75 keluar 76, masih kurang dari 10%. Jadi untuk akurasi QV seperti itu. Selanjutnya uji akurasi waktu, sama ya. Kita membandingkan settingan yang di panel dengan keluaran di elektrometernya. Cara nyari errornya pun sama ya, nanti pakai rumus setting dikurang ukur dibagi setting dikali 100%. Errornya juga nilai batasan errornya juga sama, tidak boleh lebih 10% ya, tidak boleh lebih dari 10%. Kalau sama ya masih boleh. Parameter selanjutnya adalah linearitas ya. Linearitas ini mengukur kalau kita naikkan MA-nya, MA setting, apakah dosis yang
terbaca juga naik secara linear ya. Misalkan pertama di setting 5 MA, misalkan pertama di setting 50 MA, dapatnya 1 miligray misal ini. Nah, berarti kalau dia linear, jika kita setting 100 MA, maka parameter yang lainnya sama ya, persisnya 2 atau enggak ya. Kalau 2 berarti linear ya. Toleransinya dihitung dengan koefisien linearitas itu tidak boleh lebih dari 0,1 ya. Parameter selanjutnya adalah uji kebocoran wadah tabung. Di parameter ini kita cek apakah ada kebocoran di wadah tabungnya. Kalau setting dengan parameter tinggi ya, parameter yang mendekati maksimum, dihitung di kelima sisi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, parameter ini untuk yang peraturan terbaru sudah tidak masuk di bagian UK ya. Nah, ini masuk ya, di vendor yang mengerjakan bersama dengan uji paparan. Nah, ini rumusnya ada ya untuk menghitung kebocorannya seperti yang terlihat. Nah, nilai lolos ujinya tidak boleh lebih dari 1 miligray per hour. Nah, selanjutnya ini saya highlight peraturan yang terbaru ya, mengenai jika pesawatnya itu andal dengan perbaikan. Jadi kalau misalkan diperbaikinya paling lama 3 bulan, itu diuji terhadap parameter yang tidak lolos saja ya. Misalkan aja linearitasnya gitu ya, yang tidak lolos. Jadi diberikan waktu 3 bulan untuk memperbaiki dan diuji kembali pada parameter linearitas saja, yang lainnya tidak diuji kembali. Kalau sudah lewat ya berarti diuji semuanya. Nah, yang peraturan sebelumnya ini tidak ada ya. Jadi poin pentingnya adalah di sini nanti peraturan itu bisa berubah ya. Nanti kalian harus lihat juga nanti peraturan yang terbaru seperti apa. Selanjutnya parameter selanjutnya adalah tentang AEC ya. Nah, AC ini sepengalaman saya cuma ada di radiografi umum ya, atau X-ray konvensional. Kalau mobile biasanya nggak ada sepengalaman saya. Nggak tahu kalau misalkan teknologi terbaru ada di mobile bisa ada, tapi sepengalaman saya cuma ada di RU. Kita ke AEC sesuai singkatannya, yaitu Automatic Exposure Control. Ini mode otomatis untuk melakukan eksposi ya. Nah, untuk identifikasinya sendiri biasanya kalau pesawat ada gambar yang bulat dan kotak ini seperti di wall stand-nya, dan di kontrol panelnya itu mode AEC-nya nyala, berarti dia ada AEC-nya tuh ya. Kalaupun kita intip dari tempat masukin kasetnya atau bakinya ini, kalau nyala-nyala ya berarti AEC-nya nyala.
Kalau yang di tabel agak susah sih untuk melihatnya, karena biasanya ketutup ya di baki untuk nempatin kasetnya itu. Nah, tapi kalau di panelnya nyala ya berarti ada. Nah, untuk AEC sendiri eh, sebenarnya ini mode yang nggak perlu sih sebenarnya ya. Nah, karena kadang-kadang mode AEC ini eh, jadi bumerang ya, misalkan parameter yang selain AEC itu udah lolos, ternyata di AEC-nya bermasalah, jadi makanya di rekomendasi pemilihan yang sebelumnya tidak saya rekomendasikan harus ada AEC-nya ya. Cukup pesawat yang bisa high QV teknik tadi ya, sama yang spesifikasi lampu kolimasinya yang lampu halogen. Nah, tapi kalau misalkan ada ya berarti harus dipastikan berfungsi dengan baik ya. Sepengalaman saya untuk yang RU ini biasanya kita harus tetap men-setting QV-nya ya. Beda dengan AEC yang di Mamo. Kalau AEC di Mamo itu bisa kita tidak setting QV-nya, nanti dia nyari sendiri sistem AEC-nya ini berapa faktor eksposinya. Nah, beda untuk yang RU yang setidaknya dengan pengalaman saya tidak pernah menemukan ada yang seluruhnya tidak di set ya. Untuk yang RU ini tetap harus di set QV dan densitasnya ya, di set ke 0 biasanya. Nanti dia akan mencari berapa MAS yang diperlukan gitu ya untuk mengeksposi sebuah objek. Nah, untuk cara kerjanya dia membandingkan densitas ya, densitas yang sudah menjadi preset atau di preset oleh pabrikannya atau DOS. Misalkan preset dari pabrikan untuk densitas 0 itu adalah dia harus dapat 0,4 miligray gitu ya. Nah, berarti si detektor yang 3 ini bentuknya bisa kotak juga ya, kotak semuanya, atau ada yang bulat gitu. Detektor yang ion chamber AEC-nya ini, kalau dia belum dapat 0,4 miligray, di sini kan ada komparatornya nih, maka controller AEC-nya ini tidak akan menterminate ya, jadi akan expose terus. Makanya dia di sini ada terminate tanda tanya. Nah, begitu si AEC-nya ini sudah mendeteksi dosnya sudah cukup gitu ya, atau densitasnya sudah cukup, densitas itu sama exposure index ya maksudnya, yang rumusnya itu ada log-lognya gitu, log dari dosis. Nah, kalau sudah 0,4 seperti yang saya ilustrasikan tadi, maka kontrolernya akan menterminate generator untuk selesai melakukan eksposi ya. Sudah cukup gitu eksposinya. Jadi selama belum 0,4 berarti dia MAS-nya akan naik terus ya, akan bunyi terus, misalkan cet gitu ya, nge-expose. Misalkan butuh berapa MAS, misalkan pas di 20 MAS dia berhenti. Nah, berarti si sistem AEC-nya ini pada saat 20 MAS ya dosisnya ya 0,4 itu, makanya dia menterminate
generatornya gitu. Nah, untuk AEC ini ada 4 parameter ya yang harus dicek, yaitu densitas standar dan uniformitas, timer darurat, penjejakan, dan waktu respon minimum. Ada 4. Nah, untuk yang timer darurat dulu ya ini. Nah, ini ngecek apakah ada timer darurat ini mengecek apakah ada indikator ya, indikator darurat begitu. Kalau misalkan MAS-nya terlalu tinggi gitu ya, dia akan bunyi nggak pesawatnya atau error nggak. Kalau misalkan dia AEC-nya bagus ya, kalau misalkan nanti si detektornya ini dapat MAS yang tinggi ya kan, nanti dia akan error ya, atau bunyi justru error ini yang malah bagus ya. Kalau error berarti dia ada timer daruratnya, ada indikator untuk cut off-nya gitu ya. Nah, ini ada nilai lolos ujinya ya, yaitu 6 second 600 MAS ya, harus kurang dari itu. Kalau misalkan sistemnya meng-cut off eksposi sebelum nilai-nilai tersebut, berarti AEC-nya bagus ya begitu. Nah, penjelasannya misalkan pada saat normal ya, atau kondisi normal kan nggak mungkin ada orang yang perlu diekspos dengan 600 MAS atau 6 second ini ya. Jadi kalau misalkan ini sampai terjadi, berarti ada objek atau di setup pasiennya itu mungkin ada objek pengganggunya ya, atau bisa juga si AEC-nya ini mendeteksi kesalahan sistemnya sendiri ya. Justru kalau misalkan yang begini ya, berarti malah bagus ya. Nah, ini ada 2 yang perlu dicek ya pada saat otomatis. Kalau otomatis ini berarti tetap di set KV dan densitasnya ya. Nah, kalau yang MA tinggi berarti pesawatnya pada saat mode AEC-nya aktif, MA-nya juga bisa di set ya. Kita set MA-nya tinggi. Misalkan 800 MAS, 800 MA begitu. Nah, kalau mode yang otomatis ini biasanya dia tergantung sensitivitas ya. Sensitivitas kan ada yang 200, 400 dan 800 ya. Nanti bagaimana hasil MAS dan secondnya begitu. Selanjutnya untuk yang densitas standar dan uniformitas. Nah, ini mengecek berapa sih densitas preset dari AEC-nya ya. Nah, diukur dengan indeks paparan atau exposure index atau optical density ya. Di sini ada nilai lolos ujinya berapa, nanti indeks paparannya yang terbaca. Kemudian uniformitas itu kita ngecek masing-masing detektor. Kan tadi ada 3 ya, ada 3 detektor ion chamber. Nah, misalkan kalau 2 tidak aktif, 1 aktif, indeks paparannya berapa gitu ya, dan MAS-nya juga berapa. Kalau misalkan
misalkan tadi satu yang aktif yang sebelah kiri, terus kita ganti misalkan yang sebelah kanan yang aktif, duanya tidak aktif, dan seterusnya, misalkan dua aktif satu non aktif gitu, dan misalkan tiga-tiganya aktif, apakah hasilnya itu uniform ya. Berarti kalau hasilnya uniform ya tentu gambar yang dihasilkan juga bagus ya, gambar yang dihasilkan juga bagus. Parameter selanjutnya adalah penjejakan. Nah, parameter ini sebenarnya menguji fungsi dari AEC itu sendiri ya. Misalkan kalau ketebalan fantomnya, berarti kan ini ceritanya objeknya gitu ya. Kalau berbeda-beda, apakah indeks paparannya ini tetap sama ya? Kalau sama berarti bagus. Nah, tentu kalau di sini berarti pada saat ketebalannya kecil, dia MAS-nya juga kecil ya untuk menghasilkan indeks paparan yang sesuai preset gitu. Nah, misalkan kalau ketebalan fantomnya nanti dinaikkan, nah otomatis MA-nya juga nanti perlu yang tinggi ya untuk mendapatkan indeks paparan yang sama. Nah, itu untuk yang penjejakan ketebalan fantom. Nah, yang satunya penjejakan variasi tegangan ya, jadi pada ketebalannya sama. Pada saat ketebalan yang sama, kalau kita set QV-nya 70, misalkan indeks paparannya berapa gitu ya. Nah, MAS-nya misalkan 10. Berarti kan kalau kita set QV-nya naik, maka untuk dapat indeks paparan yang sama, berarti harusnya MAS-nya lebih rendah dari 10 tadi. Dan begitu seterusnya. Kalau misalkan lebih tinggi ya berarti MAS-nya nanti harusnya lebih kecil. Nah, kalau misalkan hasilnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, berarti AEC-nya ya bagus fungsinya gitu ya kan. Nah, ini juga ada nilai lolos ujinya yang bisa dilihat sendiri. Ada satu lagi penjejakan yang QV dan fantom ya. Jadi ini dua-duanya divariasi, nanti hasilnya gimana. Misalkan kalau QV-nya 60, fantomnya 10 cm, berarti MAS-nya dia butuh yang kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan QV-nya 60, fantomnya ditambahin, berarti MAS-nya harusnya naik untuk dapatkan ini yang sama ya. Nah, sekarang kalau misalkan ketebalan fantomnya dinaik tetap, tapi QV-nya naik, berarti nanti MAS-nya akan turun ya untuk dapat indeks paparan yang sama. Jadi begitu. Dan seterusnya, kalau misalkan hasilnya sesuai dengan yang saya sampaikan, berarti AEC-nya ya bagus gitu ya. Nah, selanjutnya parameter yang terakhir untuk AEC ini adalah waktu respon minimum. Ini mengecek waktu respon minimum AEC-nya ya. Misalkan ada objek yang tebalnya 10 cm ya, dia perlu second berapa gitu ya. Perlu second berapa, misalkan secondnya 1,8 gitu ya. Terus tebal fantomnya dikurangi 7,5, dia misalkan jadi 1,4, kemudian dikurangi lagi, misalkan dapatnya 1,1 gitu ya. Dan terus dikurangi lagi, ternyata hasilnya tetap 1,1, berarti mau ada objek yang lebih kecil lagi dari yang sebelumnya, hasilnya akan tetap 1,1, nggak bisa lebih kecil lagi ya secondnya ya.
Kalau mau lebih kecil lagi ya berarti jangan pakai AEC. Jadi ini untuk informasi waktu respon minimum AEC-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan butuh second yang lebih kecil lagi berarti ya pakai manual gitu ya. Jangan pakai AEC karena kalau sudah diekspos di waktu respon minimum AEC-nya dia ya nggak bisa lebih kecil lagi. Oke, selanjutnya parameter yang terakhir ya, yaitu informasi dosis pasien atau perkiraan informasi dosis pasien. Nah, ini kemungkinan akan masuk ke pembahasan tentang dosimetri ya. Saya kurang hafal, mungkin akan lebih dalam disampaikan oleh Ibu Jarwani atau Pak Lukmanda Evan. Nah, ini kepentingannya adalah untuk mengetahui apakah pesawat yang baru ini bisa dipakai juga dengan parameter eksposi pesawat lama, atau malah lebih bagus kalau bisa dengan pesawat yang baru ini parameter eksposinya jadi lebih rendah ya gitu ya. Malah lebih bagus kalau jadi lebih rendah. Nah, tentu diukur dosisnya ya kan. Dosis itu ada tingkat panduannya. Untuk torak itu 0,4 miligray gitu ya. Nah, cara mengukurnya ya diukur dosisnya dengan parameter tersebut 0,4 atau enggak. Kalau 0,4 ya berarti sudah cukup. Tentu harus dilihat juga hasil citranya yang bagus atau baik gitu. Kalau sudah cukup ya berarti parameter itu bisa dipakai untuk pesawat ini. Jadi intinya informasi dosis pasien ini kepentingannya adalah untuk optimasi antara dosis tingkat panduan dengan hasil citra. Oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira kalau misalkan ini saya sampaikan secara tatap muka, mungkin akan lebih interaktif gitu ya. Kalian bisa tanya-tanya langsung gitu. Nah, untuk sekarang pertanyaannya bisa disimpan dulu ya. Nanti bisa ditanyakan pada saat sesi synchronize atau live ya. Saya masih ada mungkin 2 atau 3 sub bahasan ya untuk sesi synchronize nanti. Saya positif thinking aja, jaga-jaga kalau nanti tidak ada pertanyaan ya. Dan saya masih ada sesi untuk CT scan ya, dan videonya belum saya buat ya. Mungkin pada saat kalian menonton ini masih dalam proses pembuatan. Jadi untuk sementara saya minta untuk baca-baca terlebih dahulu ya materi PDF yang ada di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.